Baik, terima kasih Pak Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu bersilaturahim petang hari ini, baik sesama pemerintah kota dan Forkopimda dan juga pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dengan teman-teman pewarta di semua media. Pada kesempatan ini tentunya rasa syukur kita selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, dan juga diberikan kekuatan dan kemudahan di dalam kita melayani, mengayomi, dan juga melindungi masyarakat kita dari wabah virus corona yang sedang melanda dunia ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kapolresta dan juga Bapak Dandim beserta Pak Kajari yang mewakili, dan juga pimpinan DPRD Pak Ginda Purnama beserta Bapak Sekda dan juga Pak Sekretaris Gugus Tugas Pak Azwan. Dan saya banggakan, yang saya cintai teman-teman para warta, dan juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan salam kepada seluruh warga masyarakat Kota Pekanbaru yang saya cintai dan saya banggakan. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan ini baik kepada teman-teman wartawan maupun juga kepada seluruh kalangan masyarakat Kota Pekanbaru, kita Pekanbaru telah mengalami musibah sebagaimana juga yang terjadi di negara kita dan juga di bangsa-bangsa di dunia. Tepatnya di awal Maret kita sudah mulai ada warga kita yang terpapar. Kemudian tanggal belasan, kalau tidak salah 19 Maret, kita telah membentuk tim gugus tugas. Pada saat itu kita belum mendapatkan arahan dari pusat, sehingga namanya waktu itu kita sebut tim tanggap darurat. Dan waktu itu karena saya masih sedang di luar kota, sedang ada kegiatan asosiasi pemerintah kota di Sumatera Barat, maka ketuanya kita tunjuk waktu itu Bapak Sekretaris Daerah. Kemudian tanggal 19 saya sudah sampai ke Pekanbaru. 21 tanggal 20 sebenarnya saya sudah koordinasi dengan ID Provinsi Riau, ID Pekanbaru, dan juga Kepala Dinas Kesehatan dan tim kesehatan kita mengevaluasi. Kemudian ditindaklanjuti dengan tanggal 21 rapat Forkopimda. Secara cepat kita mengevaluasi bagaimana perkembangan penyebaran penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Ternyata begitu cepat, maka kita berkesimpulan bahwa status Kota Pekanbaru dari siaga darurat COVID-19 kita naikkan menjadi tanggap darurat COVID-19. Nah, kemudian tanggal 23 hari Senin kita rapat lagi Forkopimda diperluas dengan tokoh agama MUI, FKUB, MDI, IGMI, Kementerian Agama, dan juga kalangan non-Muslim, ada yang dari Kristen, Buddha, dan juga dari Katolik. Nah, kemudian kita melahirkan panduan pedoman di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menerbitkan surat edaran Wali Kota Pekanbaru
13 poin kalau tidak salah saya. Kemudian diantaranya yang menjadi utama adalah tetaplah di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah. Kemudian juga mengatur tentang pengaturan di tempat-tempat ruang terbuka, di taman, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perkembangannya, ternyata kebijakan lokal, baik di dalam bentuk surat edaran yang diterbitkan oleh wali kota dan disertai dengan surat-surat perintah lainnya kepada jajaran kecamatan dan juga kelurahan sampai ke lapis masyarakat, dan juga himbauan dari kelompok-kelompok agama dan juga edaran dari MUI kota, termasuk juga oleh Gubernur Riau, ini juga belum memberikan hasil untuk penyadaran masyarakat kita tentang betapa bahayanya virus COVID-19 ini, sehingga eskalasi peningkatan penyebaran ini juga semakin tinggi. Maka berkaitan dengan itu kita mengambil pemerintah kota dan juga sebelumnya dikomunikasikan secara lisan juga dengan pemerintah provinsi dan juga Forkopimda provinsi. Akhirnya kita mengkaji, pemerintah kota melakukan lagi secara maraton, Forkopimda ini rapatnya nggak terhitung lagi ya Pak ya. Nah kita siap. Nah sekali 2 hari kita rapat, dan kemudian setelah kita rapat di tenda posko kita, dan di situ kita telah seperti tegas membentuk tim kaji cepat tentang perkembangan penyebaran COVID di Kota Pekanbaru. Maka dari kondisi itu kita berkesimpulan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pada saat kita belum terlalu banyak yang terdampak, maka kita lebih dahulu mengambil keputusan untuk melakukan PSBB secara tegas dengan tentunya legalnya mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. Kemudian akhirnya tanggal 10 April kita mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB. Apa alasan kita untuk mengajukan PSBB ini? Bapak Ibu berbahagia, kalau dilihat dari jumlah terpapar dibandingkan dengan Kota Jakarta maupun Jabodetabek, kita memang lebih kecil. Tetapi sesungguhnya di dalam persentase juga tidak kecil, karena penduduk Pekanbaru hanya 1,1 juta dibandingkan dengan penduduk Jakarta 11 juta. Apalagi termasuk dengan Jabodetabek. Tentunya kalau secara persentasenya sebenarnya pada saat kita mengajukan itu, antara yang terpapar di Pekanbaru dengan yang di Jakarta dalam persentase itu kurang lebih sama. Walaupun dalam jumlah nominalnya kita sepertinya kecil. Tetapi letak geografis strategis Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi dan juga berada di jantung Hulu Sumatera dan daerah terbuka, ini juga yang memberikan kita masuk ke dalam zona merah lebih awal, lebih cepat. Kemudian tanggal 11 hari Sabtu kita melapor kepada gubernur, dan alhamdulillah gubernur mempersiapkan paparan yang akan disampaikan wali kota beserta jajaran di depan gubernur dan tim gugus tugas Covid Provinsi Riau, lengkap dengan semua Forkopimda, kementerian lembaga dan juga BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Riau untuk mendengarkan apa yang menjadi dasar usulan dari pemerintah kota untuk mengusulkan Pekanbaru melaksanakan PSBB dan bagaimana kesiapan pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan. Bapak Ibu berbahagia dan rekan-rekan para pewarta, sesungguhnya
pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar sebelum keluar PP nomor 21 tahun 2020 sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan melalui surat edaran Wali Kota Pekanbaru. Namun apa yang kita lakukan itu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pertama karena kita baru melaksanakan dalam kebijakan lokal. Di dalam PP itu diaturkan, PP 21 disebutkan segala kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mesti mendapat izin dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Inilah dasar bagi kita dengan pemetaan penyebaran COVID di Pekanbaru sebagai daerah terbuka. Ini tentunya dari gambaran masyarakat kita yang positif corona itu berasal dari luar, dari Malaysia, dari India, dari Jakarta, dari Bogor, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara. Dan inilah yang menjadi dasar kita bahwa generasi 1 yang di dalam kelompok di COVID itu, itulah penyebabnya masyarakat kita yang berkontak dengan dan berasal dalam perjalanan dari luar. Kemudian generasi 1 telah juga memberi pengaruh kepada generasi 2, yaitu masyarakat Pekanbaru yang tidak keluar kemana-mana, tetapi mereka kontak dengan masyarakat kita yang datang dari luar. Kemudian juga sudah menunjukkan adanya lahir generasi ketiga, masyarakat Pekanbaru hanya berkontak dengan masyarakat Pekanbaru yang tidak kemana-mana, tidak juga kontak dengan masyarakat Pekanbaru yang berasal dari luar atau yang pernah keluar dan tidak pernah keluar. Ini juga telah menjadikan generasi ketiga ini juga ada. Alhamdulillah 10 sore kita mengirimkan, masalah sore ya, malam ya, karena pengirimannya melalui online ke Menteri Kesehatan itu kita kirim 10 malam ya. Kemudian 11 April kita paparan di depan gubernur untuk melaporkan, kemudian juga memberi informasikan dan juga kesiapan, tentu dukungan dari gubernur dan juga pemerintah Forkopimda provinsi, semua kementerian lembaga teknis. Maka ternyata alhamdulillah Kementerian Kesehatan 1 kali 24 jam surat kita sampai ke Pak Menteri, langsung diproses. Maka tanggal 12 April melalui surat Menteri Kesehatan nomor 0107 garis miring Menkes garis miring 250 garis miring 2020 tanggal 12 April telah dikeluarkan izin kepada pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru untuk melaksanakan PSBB. Bahkan beredar di media sosial lebih cepat, dan saya malah yang memberitahu Pak Kapolresta. Pagi-pagi Pak Kapolres telepon saya, bilang saya habis sholat malam belum tengok handphone lagi Pak Kapolres. Nah ternyata itu sudah beredar. Dan hari itu juga Gubernur telah juga mempersiapkan video conference dengan Bupati Wali Kota Riau, dan kemudian kami juga melanjutkan dengan rapat Forkopimda untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan PSBB yang telah diberi izin. Maka hari Senin itu juga kita finalisasi peraturan Wali Kota sebagai pedoman di dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman tim gugus maupun juga jajaran pemerintah kota dan semua tim kita di dalam menyelesaikan administrasi, yaitu berupa peraturan wali kota dan juga surat wali kota. Kemudian
peraturan wali kota tersebut kita sampaikan kepada Gubernur Riau tanggal hari Selasa ya, tanggal berapa itu. Kemudian Pak Gubernur juga dengan jajarannya memverifikasi sehingga surat perwako peraturan wali kota setelah diverifikasi oleh Gubernur ini pun sudah kita undangkan, maka rencana kita untuk pelaksanaan sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, kita merencanakan pelaksanaan efektif dimulai pada tanggal 17 April jam 00. Yaitu pedoman pelaksanaan PSBB tadi adalah peraturan wali kota nomor 74 tahun 2020. Kemudian keputusan wali kota untuk memulai pelaksanaan dan juga tim yang bertugas di dalam menjalankan di berbagai bidang itu juga telah dikeluarkan, diatur dengan surat keputusan. Ya, ini sudah ada nomor. Keputusan Wali Kota Pekanbaru nomor 325 tahun 2020. Bapak Ibu berbahagia, dengan adanya izin PSBB oleh Menteri Kesehatan dan juga telah diterbitkannya pedoman di dalam pelaksanaan PSBB tersebut berupa perwako dan juga telah ditugaskan tim untuk pelaksanaannya, khususnya untuk koordinator pengamanan. Kita memberikan kepercayaan amanah kepada Bapak Kapolresta dan juga tentunya dengan TNI dan juga Forkopimda, Kajari, Satpol PP, dinas-dinas teknis yang terkait di pemerintah kota dan juga termasuk relawan di bawah koordinator nanti oleh Bapak Kapolresta. Bapak yang berbahagia, apa sebenarnya yang kita lakukan di dalam PSBB? Ini kami juga ingin menyampaikan pemahaman yang harus diluruskan karena beranggapan PSBB itu adalah pengaturan jam kegiatan masyarakat kita 1 kali 24 jam. Sesungguhnya bukan hanya itu. PSBB mengatur mulai dari apa yang telah kita laksanakan. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Itu adalah bagian penting dari PSBB yang diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020. Dan ini telah kita laksanakan, dan maka pada pelaksanaan ini kita akan lebih mempertegas. Dan sebelumnya baru dalam kebijakan lokal belum ada legalitas secara hukum, namun dengan diterbitkan surat izin dari Kementerian Kesehatan dan juga Perwako sebagai pedoman, berarti ini telah PSBB yang kita laksanakan telah mendapatkan legalitas dan juga pedoman yang lebih tegas. Sekali lagi, PSBB bukan hanya pengaturan pergerakan masyarakat 1 kali 24 jam seperti yang dilakukan di Jakarta, tetapi secara keseluruhan, komprehensif. Intinya adalah tetaplah di rumah, bekerja, belajar dan beribadah, karena di rumah lebih aman, di rumah lebih selamat. Maka oleh sebab itu, intinya pemerintah adalah memberikan pelayanan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat yang belum terdampak tidak menjadi terdampak. Secara umum, strategi kita dalam mengamankan, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID dan mengamankan masyarakat yang belum terdampak dengan dua pendekatan. Pertama, konsentrasi penuh kita untuk melakukan di sisi kesehatan, merawat, menjaga, memelihara saudara-saudara kita yang terdampak. Maka
untuk ini kita telah menyediakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu rumah sakit Madani dengan 70 kapasitas tempat tidur. Itu hari ini telah beroperasi 1 minggu, dan juga itu bukan hanya untuk melayani warga Pekanbaru, tetapi untuk masyarakat Riau yang diantaranya pasien dari Kabupaten Kampar juga dirawat di sini. Kemudian juga pemerintah kota juga sudah menyediakan lokasi pemakaman. Ini juga bukan hanya untuk warga Kota Pekanbaru, tetapi untuk masyarakat Riau yang dirawat di Kota Pekanbaru. Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, baik Arifin Ahmad, Rumah Sakit Jiwa, dan juga Petala Bumi, ditambah dengan 22 rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru. Ini juga kami ucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi untuk melayani masyarakat Pekanbaru dan juga masyarakat Riau. Dan sekali lagi kita juga telah menyediakan tempat pemakaman umum bagi korban tersebut. Kemudian juga kita menyediakan rumah sehat untuk karantina sementara bagi masyarakat yang menjadi ODP yang berasal dari luar, terkhususnya dari TKI kita yang datang dari luar. Sekali lagi, ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan dan penuh konsentrasi untuk melayani masyarakat kita yang telah terdampak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melindungi agar masyarakat kita yang belum menjadi korban dan terdampak ini harus kita lindungi, tentunya dengan cara mengatasi pergerakan masyarakat kita sehingga social distancing maupun juga physical distancing ini dapat dilakukan secara maksimal. Kenapa? Karena COVID-19 melakukan penyebaran dan penularan itu melalui kontak, ya, melalui kontak fisik antara sesama masyarakat. Maka oleh sebab itu, untuk melindungi masyarakat kita, maka kita atur pergerakan masyarakat kita. Pengaturan masyarakat tadi, sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya tadi, kamu di pendidikan, bekerja, dan juga ibadah, ditambah juga dengan aktivitas ekonomi. Maka di pasar-pasar tradisional sebelumnya kita sudah himbau, namun dengan mulai diberlakukan ini adalah perintah untuk pertama meningkatkan aktivitas kegiatan perdagangan. Kemudian yang kedua, tetap melakukan di dalam pelayanan tersebut mentaati protokol kesehatan COVID yang telah diatur. Artinya sterilisasi tempat bekerja, pedagang, lingkungan pasar, kemudian juga pakai masker, kemudian juga melakukan cuci tangan, ya, di dalam beraktivitas. Kemudian juga lebih tegas lagi bagi pedagang yang berpindah-pindah dari kampung ke kampung, secara tegas kita katakan mari masuk berdagang di pasar yang resmi agar kita lebih selamat dan juga kita dapat melaksanakan aktivitas ekonomi kita juga dengan baik. Dan kepada masyarakat kita himbau berbelanjalah untuk keperluan rumah tangga di pasar-pasar yang resmi yang telah melaksanakan aktivitasnya mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu berbahagia, pada umumnya yang kita atur lebih ketat adalah masyarakat kita yang tidak punya kepentingan berada di luar rumah, baik siang maupun malam. Maka kita tekankan tetaplah di rumah, karena di rumah lebih aman dan lebih selamat. Maka bagi masyarakat kita yang bekerja, khususnya yang bekerja untuk infrastruktur seperti pegawai PLN, Telekom, dan juga bekerja di bidang ekonomi,
seperti di pusat perbelanjaan dan juga di toko dan juga di industri, maka ini tentunya tetap kita dukung dan pergerakan mereka tetap dibenarkan, tentunya dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Pakailah masker pada saat dalam perjalanan dan jaga jarak di dalam pekerjaan. Kemudian di sektor informal juga begitu, kita tetap dorong untuk mereka tetap beraktivitas, apakah dalam bentuk jasa, misalkan ojek online. Ini juga kita berikan ruang untuk mereka melayani jasa masyarakat untuk kebutuhan yang diperlukan. Kemudian juga sektor informal lainnya seperti makanan. Ya, ini juga kita berikan dorongan untuk aktivitas ekonomi sehingga krisis kesehatan akibat Covid ini telah merambah kepada krisis ekonomi seperti yang sudah kita lihat dan kita rasakan. Ini tetap kita jaga agar krisis ekonomi ini jangan bertambah parah. Maka pergerakan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi ini tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitasnya, tentunya dengan sekali lagi dengan pelaksanaan yang ketat mempedomani protokol kesehatan yang sebagaimana yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Kemudian juga sekali lagi secara keseluruhan kita memperlakukan apa yang dipandu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar secara komprehensif. Bapak Ibu berbahagia, kita untuk peningkatan dosis, pengontrolan pergerakan masyarakat kita, maka kita tidak mengambil resep yang langsung dosis tinggi seperti yang dilakukan oleh DKI. Kita secara keseluruhan kita minta masyarakat kita untuk melakukan semua apa yang disarankan oleh PP tersebut yang sudah kita laksanakan sebelumnya, dan juga tentunya kita harapkan ini akan dilaksanakan dengan kesadaran kemandirian yang lebih baik lagi. Tentunya bagi masyarakat yang masih juga belum sampai informasi edukasi, tentunya pada pemberlaksanaan PSBB ini nanti diperkuat dengan sosialisasi, memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat kita bahwa virus COVID-19 adalah wabah yang sangat berbahaya untuk mengancam jiwa kita. Namun kita tidak perlu panik. Kenapa? Dengan sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk memutus mata rantai, maka ikutilah panduan dan pedoman yang telah disampaikan oleh pemerintah, khususnya oleh pakar-pakar kesehatan dan juga lingkungan. Bila mana kita secara mandiri dapat melaksanakan dan ikut berpartisipasi, khususnya untuk mengamankan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insya Allah kita akan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kemudian di samping melaksanakan dan mempertegas apa yang telah kita lakukan, maka pengaturan jam kegiatan masyarakat kita mulai besok tanggal 17 jam 20.20 sampai dengan jam 5 pagi itu diatur secara ketat bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalam kepentingan ekonomi maupun juga kebutuhan pelayanan ataupun juga mencari sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka mereka, masyarakat kita tidak boleh keluyuran di luar rumah. Maka nanti tim pengamanan dan juga tim Siskamling di lingkungan di bawah komando perintah dari pengamanan yaitu Pak Kapolresta akan memandu bagaimana kita beraktivitas
dan kita diam di rumah pada saat mulai jam 20 sampai dengan jam 5 pagi. Ini kita laksanakan dari tanggal 17 April sampai dengan 1 Mei. 30 April. 30 April ya? Oke. Maaf sorry, saya kenalat sampai 30 April. Dan insya Allah itu nanti kan akan kita evaluasi bila mana apa yang telah upaya yang telah kita lakukan ini, dan juga nanti tentunya ini bisa membuat kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk kita melakukan PSBB secara baik. Itu hasilnya akan kita lihat, mata rantai penyebaran COVID ini akan berkurang. Bila trennya berkurang, tentunya ini keberhasilan bagi kita, maka kita akan lanjutkan untuk melaksanakan pengaturan dari jam 20 sampai jam 5 pagi untuk 15 hari berikutnya. Tetapi bila mana hasil yang kita evaluasi nanti belum menunjukkan usaha ikhtiar kita yang maksimal ini membuahkan hasil untuk memutus mata rantai COVID sehingga eskalasi peningkatan penyebaran COVID dan pasien terpapar juga semakin tinggi, maka kita akan melakukan pengaturan yang lebih ketat lagi, yaitu pengaturan 1 kali 24 jam. Dan ini sekali lagi, sebagaimana yang telah kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur, bahwa pada pelaksanaan pengaturan masyarakat 1 kali 24 jam, ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh Kota Pekanbaru saja. Karena Pekanbaru selain sebagai ibu kota Provinsi Riau, juga menjadi kota utama dalam kawasan metropolitan Pekansekawan yang ada di Sumatera. Sekali lagi, maka oleh sebab itu, agar efektif untuk memutus mata rantai kawasan metropolitan Pekansekawan, artinya kabupaten penyangga hinterland Kota Pekanbaru harus melakukan hal yang sama, yaitu Kampar, Siak, dan Pelalawan. Kemudian didukung juga kita harapkan dari Dumai dan juga dari Bengkalis, khususnya dari Mandau. Tadi kami dengan Pak Gubernur juga sempat teleponan berkomunikasi bahwa di Kota Dumai ini juga penyebarannya sudah begitu tinggi, dan juga Gubernur mendorong kepada Wali Kota Dumai untuk segera mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Sekali lagi, bila mana Pekanbaru 15 hari ke depan tidak menunjukkan usaha, 14 hari ke depan tidak menunjukkan usaha kita yang maksimal ini, belum menunjukkan pemutusan mata rantai COVID, penyebaran dengan eskalasi yang masih tinggi, maka kita akan naikkan kepada pengaturan 1 kali 24 jam dengan dukungan pemerintah provinsi dan juga tentunya pemerintah kabupaten kota sebagai daerah interland. Bapak Ibu berbahagia, krisis kesehatan membawa dampak pengaruh kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi akibat dampak dari COVID ini membawa kepada krisis sosial. Maka pemerintah telah memberikan bagi masyarakat miskin bantuan jaminan sosial. Sebelumnya kita sudah mengenal masyarakat miskin yang di bawah garis miskin itu diberi dengan bantuan PKH, Keluarga Harapan. Kemudian masyarakat yang hampir miskin sebelumnya juga telah dibantu dengan non tunai. Nah, bagi Kota Pekanbaru, masyarakat miskin dan hampir miskin itu jumlahnya 15.037 KK. 12.500 KK itu yang mendapatkan PKH sebagai masyarakat miskin,
hampir miskin 2.700 sekian dan totalnya 15.000. Kemudian masyarakat hampir miskin, masyarakat yang rentan miskin, dari data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial tanggal 9 April yang lalu, ada 16.000 kakak di Kota Pekanbaru dari verifikasi 19.800 kakak yang sebelumnya sebagai data masyarakat kita yang rentan miskin, rawan miskin tersebut. Jadi data terakhir adalah 16.000, dan kita duga dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, maka masyarakat ini adalah orang yang pertama untuk menjadi miskin baru. Kemudian juga Menteri Kesehatan memberikan, Menteri Sosial memberikan panduan untuk keluarga-keluarga terdampak oleh COVID ini diberikan segera bantuan pangan berupa sembako dengan menggunakan bantuan beras dari kementerian, dari Bulog, ya, dari pemerintah pusat melalui Bulog. Untuk kota kabupaten itu ada 100 ton per daerah, dan untuk Pekanbaru ini nanti akan kita bagikan menjelang Ramadan atau paling lambat nanti 1-2 hari di malam Ramadan, karena kita sedang melakukan pendataan masyarakat sebagaimana yang dipandu oleh surat Kementerian Sosial tersebut. Kemudian dari 16.000 yang tadi terdaftar, kemudian kami perkirakan 10-15.000 kakak terdampak baru akibat ekonomi ini. Maka ini sedang kita data, dan untuk sementara kami perkirakan akan ada masyarakat kita secara ekonomi akan terdampak oleh bencana wabah COVID ini sebanyak 40.000 kakak. 15.000 itu dari yang tadi yang miskin dan hampir miskin, ditambah dengan rentan miskin dan juga miskin baru akibat terdampak di berbagai sektor sebanyak 25.000. Maka ini tentunya menjadi perhatian kita untuk dapat bantuan. Kemudian bantuan pertama tadi dengan 100 ton beras dari Bulog ditambah lauk pauk dari APBD kota, ini akan dapat kita bantu sebanyak 15.000 kakak masyarakat Pekanbaru yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang dipandu menurut ketentuan Kementerian Sosial. Ini data sekali lagi sedang dilakukan pendataannya oleh Pak RT, Pak RW, Dinas Kesehatan, dan juga tentunya oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Kita harapkan ini segera sehingga bantuan kita nanti tepat sasaran dan juga tentunya tepat pada waktunya. Kemudian berikutnya 25.000 kakak yang tadi yang diperkirakan masyarakat yang miskin baru di luar yang telah mendapat jaminan sosial dari pemerintah pusat. Kami pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur dalam hal ini dengan Wali Kota telah sepakat untuk memberikan bantuan bulanan yaitu sebesar 300.000 per bulan per kakak selama 3 bulan ya, masa krisis ini. Terhitung nanti mulai dari tentunya bulan, tepatnya nanti kita hitung ya, bulan Mei apa bulan April ini kita hitung ya, intinya 3 bulan. Teknisnya nanti Pak Sekda ya, dengan tim gugus didampingi oleh Pak Kajari dan juga nanti oleh BPKP di dalam berbelanja untuk kebutuhan COVID ini semua. Sekali lagi itu nanti akan berbagi dengan pemerintah provinsi, berapa kakak dibiayai oleh provinsi dan berapa kakak nanti dibiayai oleh pemerintah kota, oleh PBD kota. Kemudian yang ketiga, bila mana kita menerapkan pengaturan masyarakat kita, jam kegiatan masyarakat kita
1 kali 24 jam. Maka seluruh masyarakat kita yang miskin 40.000 kakak, baik yang telah mendapatkan jaminan sosial dari pusat maupun juga dari daerah, tadi pemerintah provinsi dan kota, ini mesti diberi bantuan makanan setiap hari selama 14 hari. Nah, ini juga tentunya sekali lagi pengaturan waktunya seperti yang saya sampaikan tadi, bila mana eskalasi dari pengaturan jam di malam hari ini tidak memberikan hasil yang signifikan. Baik Bapak sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi, dan karena Pak Kapolres juga sebentar lagi akan mengadakan rapat persiapan, dan saya kira untuk diskusinya perwakilan saja, ya. Silakan. Tadi mengatakan akan memberikan kompensasi sebesar 300.000 per bulan per kakak selama 3 bulan, Pak. Ya. Artinya ini kerjasama dengan Pemprov. Artinya 300.000 ini apakah dari Pemko sendiri atau dibagi dua dengan Pemprovnya, Pak? Atau seperti itu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, sanksi apa bagi warga yang tetap melanggar penerapan PSBB ini jika masih tetap keluar rumah dengan tanda kutip tidak melakukan kepentingan yang Bapak sebutkan tadi? Terima kasih, Pak. Kakak dari 40.000 kakak tadi, masyarakat yang terdampak, miskin lama maupun juga miskin baru. Nah, jumlahnya nanti dari 25.000 itu kita memang belum dengan pemerintah provinsinya apakah berapa kakak dari provinsi dan berapa kakak juga dari pemerintah kota. Artinya kita berbagi persentasenya saja, ya, tidak overlapping. Artinya keluarga yang sama dapat 300 dari kota, dapat 300 dari provinsi, bukan. Sekali lagi, berbagi dari 25.000 kakak itu kita bagi berapa banyak. Misalkan kalau 50-50 berarti 12.500 kakak dari provinsi by name address, dan separuhnya lagi dari kota by name address. Bukan 25.000 dapat 300 dari kota ditambah lagi 300 dari provinsi, bukan. Sekali lagi, bukan. 300 itu juga mengimbangi, karena keluarga PKH ditambah dengan non tunai itu 200 rupiah kontan yang cash, ini transfer, kemudian ditambah dengan beras itu senilai kurang lebih 300. Maka angka 300 itu untuk menselaraskan dengan bantuan sosial yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, apa sanksinya PSBB ini? Sekali lagi, sanksi hukum pidana juga ditegakkan di sini. Yang menyerta di dalam Perwako 74 ini disertai dengan perwako-perwako yang telah mengatur tentang ketertiban umum, ya kan, perwako yang mengatur dalam berbagai hal, semuanya nanti itu ada punya sanksi. Sekali lagi, kalau dilakukan dengan kurungan maksimum 3 bulan. Ya tentu kita tidak mengharapkan ini terjadi. Kita justru mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat kita, jadilah pahlawan, ikutlah berjuang dalam suatu gerakan. Kita putuskan mata rantai penyebaran COVID ini demi menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, bangsa kita dan negara kita, dengan cara tetaplah di rumah, karena di rumah lebih selamat dan juga aman. Sekali lagi, keluar rumah cukuplah untuk hal yang penting, terutama untuk kegiatan ekonomi. Yang kedua tentu dalam pelayanan. Dan bila berada di luar rumah,
tetap menggunakan, mematuhi protokol kesehatan, terutama gunakanlah alat pelindung diri, minimal masker. Kemudian jaga jarak fisik. Nah, itu wartawannya tidak jaga jarak fisik tuh, ya kan? Minimal 1 meter antara satu person dengan person yang lain. Oke? Masih ada? Ya, silakan. Pak Wali, Assalamualaikum. Ali dari Riopos, Pak Wali. Seperti yang Bapak umumkan tadi kan bahwa mulai hari Jumat besok itu efektif berlaku PSBB. Ya. Ini kan seperti yang Bapak bilang juga dalam 2 minggu ke depan pembatasan aktivitas malam, Pak. Ya. Di dalam skema pemberian bantuan itu kan ada beberapa jenis tuh, Pak. Ya. Mungkin bisa lebih didetailkan, Pak, yang mana yang mulai aktif per 14 hari ke depan, yang mana yang mulai 1 kali 24 jam, Pak. Itu pertama, Pak. Kedua, banyak pertanyaan juga dari masyarakat nih, Pak. Di luar masyarakat yang terdata miskin, hampir miskin, dan rentan miskin, ada lapisan masyarakat yang mungkin bisa dibilang masyarakat menengah, tapi karena COVID ini tidak ada pemasukan sama sekali, ya menjadi miskin lah dia gitu, Pak. Ini termasuk di bagian yang mana nih, Pak, gitu. Itu kedua, Pak. Satu lagi, Pak. Ketiga, dari pembatasan aktivitas malam hingga ke pemberlakuan 1 kali 24 jam itu nanti ukurannya apa ya, Pak? Misalnya positif sekian atau seperti apa gitu, Ya. supaya masyarakat juga bisa sama-sama mengetahui, oh ini harus sudah tahap ini nih gitu, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, yang pertama tadi apa? Yang pertama? Tentang ini mungkin, Pak, ini kan skema bantuannya, Pak. Ya, oke. Mana Baik. yang Ya, pertama, bantuan pertama yang akan kita berikan adalah bantuan kepada 15.000 kakak melalui yang kita manfaatkan adalah beras bulog 100 ton dengan tambahan lauk pauk dari pemerintah kota. Dan ini diberikan kepada keluarga terdampak COVID sebagaimana yang dipandu oleh surat Kementerian Sosial. Ini sekarang kita lakukan pendataan. Ini sekali lagi kita merencanakannya di awal Ramadan. Kalau bisa sebelum Ramadan. Ini tergantung dari kesiapan pendataan. Karena ini tentunya akan komprehensif ini. Jadi termasuk juga tadi yang disampaikan. Apakah yang tadinya kaya, terus kemudian aktivitas ekonominya terdampak, kemudian dia jadi miskin? Apakah itu bisa? Bisa dapat bantuan. Mungkin secara lahiriah dia sepertinya mampu, tetapi sebenarnya ekonominya sedang susah. Nah, maka oleh sebab itu saya katakan tadi, yang tahu kondisi ini adalah Pak RW, rukun warga. Karena Pak RW akan lebih tahu by name by address, nama dan alamat serta kondisi di setiap warganya, Pak RT dan Pak RW. Maka oleh sebab itu di dalam program PMPRW, pemberdayaan masyarakat berdasarkan berbasiskan wilayah RW, ini kita kan punya tenaga sarjana pendamping, ada koordinator kota. Maka mereka ini kita jadikan menjadi relawan, dan juga tugas yang dari pemerintah kota kita alihkan untuk mereka menjadi sarjana pendamping yang menggerakkan RW siaga. Nanti pengaturannya bagaimana? Dengan pemanfaatan semua infrastruktur sosial yang ada di masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu berbahagia, saya sampaikan bahwa semua yang kita rencanakan ini di dalam rencana aksi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru ini, pemerintah tidak bisa sendiri. Sekali lagi, pemerintah tidak bisa sendiri. Maka kita akan sukses melaksanakannya bila mana kita 3 elemen bekerja sama secara baik. Umarok, ulama, umat. Pemerintah, para tokoh, ya, tokoh agama, cendekia, bergandeng tangan, dan keterlibatan, keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa
menjadikan masyarakat sebagai objek saja, tetapi mereka juga menjadi subjek dan juga objek. Keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan di dalam kita memutus mata rantai. Maka tadi masyarakat yang kita harapkan dengan penuh kesadaran secara mandiri melakukan aksi untuk pemutusan mata rantai sebagai pahlawan di dalam menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, bangsa dan negaranya memerangi COVID-19 ini dengan memutus mata rantai. Sekali lagi, keterlibatan masyarakat ini kita harapkan. Maka oleh sebab itu, bagi yang terdampak, apakah ini tadi dari sektor informal misalkan, kemudian juga UMKM, atau juga tenaga kerja formal yang tadi dia bekerja di UMKM, kemudian hari ini usahanya tidak berjalan, mereka harus dapat PHK, mereka harus PHK, ya. Ini tentunya menjadi bagian dari yang kita sebutkan tadi. Maka kita perkirakan, kita estimasi jumlahnya di luar yang sudah terdaftar dan diberi bantuan itu sebanyak 25.000 KK. Itu perkiraan kita. Nah, sekali lagi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, bantuan sosial selama senilai 300.000 rupiah per bulan per KK ini kepada masyarakat yang miskin baru tadi, yang kurang lebih 25.000 KK, di luar 15.037 KK yang telah mendapatkan jaminan sosial dari pusat. Bantuan yang ketiga, bila mana kita lakukan pengaturan ke jam kegiatan masyarakat kita 1 kali 24 jam. Ini lebih ketat. Tidak boleh siang malam selama 14 hari keluar rumah. Betul-betul semua di dalam rumah, yang hanya ada di luar rumah adalah tim penjaga keamanan. Ya kan? Dan oleh sebab itu masyarakat yang terdampak khususnya tadi yang 40.000 KK itu mesti diberikan bantuan sembako. Nah, sekali lagi itu sebanyak 40.000 KK. Harus tentunya harapan sekali lagi kita dengan Pak Gubernur juga nanti akan berbagi berapa persen dibantu oleh pemerintah provinsi dan berapa persen menjadi tanggung jawab. Dan Pak Sekda dengan tim gugus sebagai tim anggaran pemerintah kota, ketua tim anggaran pemerintah kota ini telah melakukan pergeseran anggaran APBD tahun 2020. Semua kegiatan, hampir semua kegiatan belanja modal kita untuk kegiatan pembangunan ini kita lakukan penggeseran, istilah kerennya refocusing, yang menggeser fokus kegiatan pembangunan, pembelanjaan dari kegiatan belanja fisik kepada semua biaya untuk menghadapi COVID ini. Tadi kita bagi dua, satu untuk pelayanan kesehatan, ya, termasuk juga untuk di rumah sakit Madani maupun juga di puskesmas dan juga tentunya tenaga, kemudian sampai tadi ke yang paling ujung, ya, kemudian tentunya juga bagi petugas gugus, ya, gugus tugas tentunya juga membutuhkan biaya operasional dan juga pelindung diri dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, bagaimana masyarakat juga yang terdampak ini secara jaminan sosial harus kita berikan juga perhatian penuh. Saya kira itu sudah tiga-tiganya ya. Angkanya mungkin Pak Wali berapa yang kita siapkan Pak Wali totalnya? 118 miliar. Ya, yang sudah dilaporkan, ya, berdasarkan saya Pak Sekda, betul Pak Sekda ya, 118 miliar ya. 115, oke, ralat 115. Wali kota kan yang godang-godang tentu, ya kan. Nah, 118 ternyata 115 tepatnya yang telah dilaporkan 115 miliar. Sudah include bantuan pangan itu Pak? Kenapa? Bantuan pangannya sudah include juga di situ berarti Pak?
untuk bantuan pangan, Pak. iya, termasuk itu tadi. Nah, tadinya kan kita anggap maksimal itu dari Pemko dulu, ya kan, tanpa menghitung berapa bantuan dari Pemprov, ya kan? Karena tadi kita harus mandiri dulu. Tentu walaupun nanti orang tua kita, pemerintah provinsi pasti bantu. Dan seberapa bantu kan kita juga belum tahu. Karena yang diperhatikan 12 kabupaten kota. Sekalipun Pekanbaru adalah ibu kota provinsi dengan penduduk yang terpadat. Ya, tapi kemandirian kita coba maksimal dulu. Saya kira cukup ya. Ya, silakan. Tribun. Halo Pak, Tribun Pekanbaru. Ya. Iya Pak. Konfirmasi ada beberapa poin nih Pak, mungkin singkat-singkat aja Pak. Yang pertama itu Pak, kita kan tinggal 1 hari nih Pak untuk sosialisasi. Berarti seoptimal apa untuk sosialisasi di hari ini Pak? Dan mungkin seperti apa mungkin sosialisasi yang kita optimalkan hari ini. Terus poin kedua, kemarin kan cukup banyak nih Pak masukan-masukan selama rapat teknis Pak di posko kemarin yang cukup lama juga, sekitar 6 jam rapatnya Pak. Ada beberapa poin masukan, mungkin dari masukan-masukan tersebut apa yang mungkin yang perlu dimatangkan saat PSBB bakal digelar nanti. Terus poin ketiganya, apakah sempat sharing nih Pak dengan Gubernur DKI atau daerah-daerah yang sempat mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Satu poin lagi Pak, ada dari warga juga Pak, ada warga yang ternyata RT-nya tidak mendata gitu Pak, tidak mendata dia sebagai penerima bantuan gitu Pak. Ada yang dia karena alasannya dia ngontrak Pak di sana gitu. Jadi padahal dari segi ekonomi mungkin dia butuh gitu untuk diterima bantuan. Mungkin seperti apa tinjauan kita dan mungkin kriterianya yang lebih spesifik, mungkin apa sih membuat warga tersebut bisa mendapat bantuan, mungkin itu Pak. Nanti mungkin ada tambahan lagi mungkin. Baik, saya ambil dulu dari awal ya. Dari awal. Seluruh masyarakat Pekanbaru yang telah tinggal di Pekanbaru punya KTP atau tidak punya KTP, menyewa atau punya sendiri, tapi dia sudah tinggal di Pekanbaru, dia adalah rakyat Indonesia yang berdomisili di Pekanbaru, baik resmi maupun tidak resmi. Itu mesti kita layani. Ya, kita tidak bedakan, karena dia juga warga negara Indonesia. Dengan KTP nasional kan berlaku untuk semua. Mungkin secara administrasi saja dia belum tercatat untuk pindah ke Pekanbaru, tetapi dia sudah tinggal di Pekanbaru. Dan yang seperti ini banyak. Dari 1,1 juta lebih penduduk Pekanbaru yang terdata di kependudukan dan catatan sipil, itu masih ada puluhan ribu, mungkin hampir 100 ribuan yang sudah tinggal di Pekanbaru tetapi belum mengurus administrasinya ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Pekanbaru. Sekali lagi, bagi yang mereka secara ekonomi terdampak seperti tadi, ini kepada Pak RT, Pak RW, saya menghimbau, ini juga saudara kita, masyarakat kita yang perlu mendapatkan perhatian kita dan juga pelayanan kita. Sekali lagi, ya. Kemudian juga tadi apa yang menjadi, ya sekali lagi, semua secara komprehensif yang diatur di dalam PSBB ini kita tingkatkan dalam pelaksanaannya, dan edukasi, terutama sosialisasi dan edukasi agar informasi bahaya COVID kepada masyarakat kita ini dapat tersampaikan secara baik, dan tentunya dengan mendapatkan informasi mereka kita harapkan bisa mandiri untuk berjuang bersama-sama kita dalam suatu gerakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru. Bagi masyarakat yang tidak mau tahu, ini sebenarnya kelompok kecil, tetapi dia memberi pengaruh negatif kepada masyarakat yang lain. Inilah yang perlu dilakukan penindakan secara tegas, dan bahkan bila diperlukan, kalau istilah orang pasar kita nih, mada, ya kan? Nah ini
juga bisa digiring kepada tindakan pidana. Kalau Pak Kapolda menyarankan Pak Wali kurungannya di bawah 3 bulan saja Pak, maksimal 3 bulan. Kira-kira. Sekali lagi, Bapak Ibu warga kota yang kami cintai, kami sekali lagi tidak menghendaki itu terjadi. Kita mengajak kita semua, mari dengan kesadaran yang penuh. Marilah kita berjuang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakat kita serta bangsa dan negara kita. Dengan kita tetap di rumah, kita lebih aman, kita lebih selamat. Agar juga usaha dan upaya kita ini, ikhtiar yang kita lakukan ini, diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengangkat wabah Covid ini keluar dari bumi pertiwi Indonesia kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.